misalkan ibu saya nih ya Bu ya, mau arisan harus baju baru. Mau Iya dong. Iya kan? Jadi bajunya numpuk di lemarinya. It will be a great ideas kalau ibu-ibu Iya. dikumpulin, dijejerin baju-bajunya, lalu di... Halo semuanya, selamat datang kembali di Reflections with Amanda. Hari ini kita punya tokoh yang sangat menarik, seru lah pokoknya ya. Karena beliau itu seorang creative director sekaligus co-founder brand fashion berkelanjutan, jadi sustainable fashion. Namanya Big Boy Looks Good dan Desak Bali. Itu brandnya ya, tapi namanya Denny Nugraha. Apa kabar Denny? Halo, Gimana Ibu. ini brandnya ya? Ini brand saya. Ini linen. Lalu untuk mendukung SDGs, sustainable buat itu, aku pakai tambahin ini. Mega itu? Mendung. Ini sulam bordir, tapi bordirnya 3 dimensi seperti ini. Wow, Gitu. keren sekali. Gitu. Jadi Big Boy Look Good dan Desak Bali ini ingin mendukung sustainability dalam selain sustainability materials juga sebenarnya sustainability buat partner kita. Oke. Jadi kan dia dapat income reguler, bulanan, mingguan seperti itu. Jadi yang kami bikin itu setelah saya ada di Bali tidak hanya bordir sebenarnya. Jadi setelah bordir juga ditambahin monte, beads dan lain-lain. Gitu. Jadi alhamdulillah itu produk semua selalu sold out. Kalau di Bali belum nyampe Jakarta nih Ibu. Oke, di Bali udah habis duluan. Iya, produksi seminggu habis. Sekali produk berapa? Sekali produk kayak misalkan monte ya, saya itu sekali bikin misalkan 24 untuk 1 minggu. Itu langsung habis. Iya, jadi demand-nya untuk produk sustainable di Bali itu cukup tinggi. Karena ketika saya misalkan ikut market, Sunday market nih Ibu, saya selalu display produk. Saya bikin ada yang dari katun, ada dari viscose atau rayon, ada yang dari linen. What happen? Semua pasti pilihnya linen. Gitu, karena linen itu secara kerapatan kain dia lebih breathable. Boleh pegang? Boleh. Ini linen ya? Iya, ini linen. Okay. Gitu, itu salah satu kegiatan saya di Bali sih. Jadi memang aktivitasnya ya udah menggambar, cari kain, produksi, bolak-balik gitu. Itu kan terkait pekerjaan. Betul. Sekarang kalau yang tidak terkait pekerjaan, ada kegiatan lain kah? Sampai saat ini saya lagi seneng-senengnya di pekerjaan. Tapi kalau untuk kayak refreshing itu biasanya saya sama teman jalan ke Uluwatu ya misalkan. Uluwatu kan bukit tinggi, di bawahnya laut. Nah di situ saya grounding sih. Nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, pakai sepatu, di pasir? Di atas bukit. Oh, jadi kan tajam tuh. Dia kemudian bukitnya sudah ada hijau-hijauannya rumput, jadi saya tinggal telentang aja, gitu, menikmati angin, sunset kayak gitu. Jadi itu menurutku ya priceless moment seperti itu. Jadi kalau di Jakarta, sekarang lagi pulang ke Jakarta ya paling ya ketemu sama teman-teman sih sebenarnya. Kayak gitu. Ya ketemu teman baru Ibu Amanda yang menarik banget nih buat kita tanya-tanya. Oke, sekarang gantian boleh tanya ya. Oke, ini saya kan dari tadi ngobrol sama Ibu Amanda ini mengenai climate problem dan lain. Ibu sebenarnya background-nya seperti apa kalau boleh cerita nih? Ini ya karena dia creative director, pertanyaannya juga kreatif. Tidak sesuai cue card. Jadi memang saya itu belajar pertama kali sebagai biolog. Senang gitu ya tanaman, tumbuhan dan di luar outdoor gitu ya, jadi grounding dan lain sebagainya. Tapi kemudian luas gitu ya, jadi ilmu lingkungan, makin kesini makin meluas bicaranya perubahan iklim, sustainability terutama, dan juga lingkungan hidup. Tapi bukan hanya ilmunya langsung gitu ya, tapi juga terkait dengan kehidupan sehari-hari. Antara lain yang juga saya pernah lama berkutat itu terkait dengan sustainable fashion ini. Meskipun saya bukan ahlinya ya, tapi mencoba mempelajari apa yang dilakukan teman-teman baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini menarik sih, soalnya kan kita ngomongin fashion, terus Ibu Amanda ini kan sangat stylish ya hari ini. Jadi ada tren Bu di Bali. Jadi tren di Bali itu terkait juga dengan sustainable fashion. Jadi ada suatu kegiatan, ada startupnya. Jadi mereka announcement
oke, kita akan do swap fashion swap. Jadi tiap orang bawa, misalkan saya bawa 5, ibu bawa 5, yang lain bawa 5, misalkan ada 50 orang, nanti ditaruh di tengah, tiap orang boleh bawa 5 lagi baju yang baru. Oke, tapi itu used gitu ya, udah used, pernah dipakai. Betul. Jadi kan itu kembali lagi kepada policy, memperpanjang daur hidup. Yang kita udah bosan, kita bisa beli pakai punya orang lain. Nah itu ya, juga pertanyaan ya, kebetulan saya bergiat di bidang ini dengan anak-anak muda, kemudian Denny sendiri terkait fashion, adakah kegiatan-kegiatan lain gitu ya yang mudah gitu ya, yang nggak terlalu sulit, selain fashion swap itu ada apa lagi kira-kira? Fashion swap ini jadi ada juga yang modelnya adalah sociopreneur ini as group, mereka mengkurasi. Misalkan aku bawa 5 nih, mereka kurasi, oh ini bagus, ini terlalu robek, terlalu apa, jadi mereka kurasi. Yang jual juga dapat uang, Bu. Misalkan di value 1.000 atau 5.000 gitu. Nanti yang lebih gampangnya lagi, mereka akan bikin woro-woro, pengumuman akan ada pre-love. Nah, orang-orang bisa beli dengan harga misalkan 1.000 atau 5.000. Baju 1.000? Baju, iya. Ada baju 1.000? Karena itu dari semangat ini kan, semangat sustainable. Oke, daripada dibuang ya. Betul. Tadi ya. Karena kan 1.000 kalau dia bawanya 50 ribu lumayan. Dan itu tren itu apakah hanya di antara generasi muda atau juga? Sebenarnya kalau saya lihat trennya memang di generasi muda, Ibu. Kalau saya lihat dari umurnya mungkin sekitar 19 sampai 25. Justru yang menjadi tantangan saya adalah bagaimana si swap fashion ini bisa di-generate ke ibu-ibu kita. Iya, intergenerational iya, ya. Benar. Ya. Karena kan banyak nih kayak misalkan ibu saya nih ya, Bu ya. Mau arisan harus baju baru. Iya dong. Iya kan? Jadi bajunya numpuk di lemarinya. It will be a great idea kalau ibu-ibu dikumpulin, dijejerin baju-bajunya, lalu di-sell atau seperti itulah. Dimana uangnya mungkin bisa dikembalikan atau didonasikan misalnya. Oke. Kami itu biasa ya buat pegiat-pegiat krisis iklim ini camp. Camp itu 3 hari berkumpul bersama membicarakan satu topik. Pernah tentang kopi ya, jadi kita tahu kebun kopi seperti apa, roastery seperti apa, kafe seperti apa gitu ya. Nah kalau misalnya kita mau buat camp nih ya tentang sustainable fashion, kalau menurut Denny kira-kira kegiatannya bisa apa ya? Oke, ini menarik ya. Jadi singkat. Si sustainable fashion ini kita bisa bikin, aku nggak tahu nih, misalkan lebih ke upcycle. Misalkan teman-teman yang camp disuruh bawa baju mereka, nanti kita sediakan perca atau apa, mereka bisa do sulam dan lain-lain, jadi bajunya jadi baru. Itu bagus loh, karena gini, biasanya kalau kegiatan seperti itu awalnya kita terangkan dahulu perubahan iklim itu gini loh, fashion industry kontribusinya di mana, tapi kita bagaimana bisa bersikap gitu. Nah itu antaranya bikin sendirilah upcycle, mahal loh itu. Gitu, jadi upcycle, karena saya sudah melakukan itu Ibu sebenarnya di Bali. Oh gitu. Ya, jadi saya kenalan dengan brand yang memang upcycling, saya kasih ini baju saya, tolong kalian upcycle. Jadinya bagus, jadi mereka baju saya ditambahin polkadot apa segala macam. Tapi nggak digunting apa enggak? Jadi kita sebagai mereka menyediakan percaknya. Gitu. Jadi kan kalau istilahnya terus ada pihak ketiganya misalkan peserta camp gitu ya. Ya mereka they can do cutting, sewing dan lain-lain. Jadi kayak susah nempelin gitu. Kan sebenarnya kan ada teknik misalkan pakai lem buat pakaian. Ada. Ilmu saya nambah dong. Iya, jadi tinggal dipotong, dikasih lem, disetrika. Oke. Jadi speaking of tadi kan Ibu ke roastery ya, coffee gitu. Jadi saya kenal juga ada brand yang bikin sustainable campaign lah ya. Dia itu mencelup semua kain-kain pakaiannya ke dalam limbah kopi. Jadi bajunya putih jadi coklat kayak gitu. Jadi it's part of, ya mungkin bisa diterapkan nanti next. Jadi kita kan tinggal ngumpulin limbah kopi gitu kan, banyak banget ya coffee shop. Mereka nyumbang limbahnya dicelup jadi coklat kayak gitu. Jadi memang sebagai bukan hanya punya brand ya,
tapi creative director, jadi harus kreatif gitu ya ide-idenya apa. Oke, saya rasa sampai di sini dulu, tapi kita harus lanjut ya membuat kegiatan bersama ya. Betul. Makasih Reni, terima kasih teman-teman.